santai hanya di radio keluarga Anda. Heartline FM. Dari kawasan Tanjung Raya Permai 91,7 Heartline FM, your family station. Selamat pagi untuk Anda Heartliners. Senang sekali Senin hari ini saya bisa menjumpai Anda kembali di program spesial talk show untuk Imlek dengan perwakilan dari PSMTI Lampung. Di studio sudah hadir Bapak Stephen Cheng. Halo Bapak. Halo. Apa kabar? Ibu, kabar baik. Aduh, baru hari ini saya dipanggil Ibu, Pak. Rasanya saya bahagia sekali. Ya, hari ini kita akan talk show, Pak, spesial Imlek dengan tema yang sudah diberikan, nasionalisme lewat tradisi Imlek. Tentu sekalipun ini sudah banyak yang tahu, oh iya Imlek perayaan, di situ bagi-bagi angpau, pasti orang identik dengan hal itu. Tetapi sebenarnya Imlek itu seperti apa sih? Ya, nanti Pak Stephen akan memberitahu kepada kita semua Heartliner seperti apa Imlek itu sendiri, tradisinya yang bisa menguatkan kebangsaan dari Republik Indonesia. Oke, dan untuk Anda yang mau bertanya kepada Pak Stephen atau ada hal-hal lain yang mau di-sharingkan mengenai Imlek, boleh Anda langsung saja tinggalkan komen Anda di live chat YouTube kami, atau Anda juga bisa menghubungi kami di 0819 269 1000. Berikut dari miliknya lagu berikut untuk Anda. Kami akan kembali setelah yang berikut. Stay tune.
心中美夢，冬天冰霜不至。祝福你，隨你衝天志，百尺竿頭高起。一生中，願你每一天，時時笑開眉。衷心祝福你，永遠祝福你，達到真善美。心中美夢，冬天冰霜不至。祝福你，在每一天裏，永遠多才多姿。心胸中聚滿百般好，長存百般美。祝福你，在你一生裏，永遠充滿歡喜。好開心，共你好知己，時時笑開眉。春風為你吹開滿山花，秋月伴你天萬里飛，讓百夜燦爛，心中美夢，冬天冰霜不至。祝福你，隨你衝天志，百尺竿頭高起。一生中，願你每一天，時時笑開眉。衷心祝福你，永遠祝福你，達到真善美。衷心祝福你，永遠祝福你，達到真善美。Dari kawasan Tanjung Raya Permai 91,7 Heartland FM, Your Family Station. Masih bersama saya Mareta Ute dan juga bersama Bapak Stephen Cheng dari Sekretaris PSMTI Lampung dengan tema hari ini nasionalisme lewat tradisi Imlek. Nah Pak Stefan, tadi saya udah ngomong di awal, sebenarnya Imlek itu apa sih yang perlu diketahui dan mungkin beberapa hardliner masih samar-samar mengetahuinya atau hanya di pengertian secara umum aja, tetapi sebenarnya Imlek itu sendiri apa? Silahkan. Terima kasih Mbak Ute. Iya. Bukan Ibu Ute, Mbak Ute, maaf Mbak Iya. Ute. Jadi begini Mbak Ute, Imlek kalau secara Chinese kita sebutnya Nian, atau lebih tepat kita katakan Guo Nian. Oke. Guo Nian. Oke. Jadi Imlek itu sebenarnya adalah secara kalender Chinese tanggal 1 Januari. Oke. Jadi Imlek itu adalah tahun barunya kalender Chinese. Disebut Guo melewati, Nian itu tahun. Jadi Guo Nian itu pada tanggal, kalau tahun ini jatuhnya di tanggal Imlek tanggal 10 ya. Yeah. Tanggal 10 berarti malam Imlek itu adalah tanggal 9 bulan Februari, itu bisa dikatakan malam tahun baru. Ya pada saat itu biarpun anak kita, cucu kita yang selama ini bekerja dan merantau dimanapun, pada malam Imlek itu harus kumpul. Harus kumpul bersama-sama, merasakan kekeluargaan, bersatu, dan orang tua memberikan angpau. Ya angpau itu kalau Chinese disebut hong pao. Hong itu merah, pao itu bungkus. Maka angpau itu harus merah ya. Jangan warna putih dibelikan, itu salah. Warna putih diberikan itu maknanya beda lagi. Jadi angpau itu bungkus merah yang menyampaikan orang tua masih bisa memberikan rezeki kepada anak cucunya, bisa dengan penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan melewati Imlek ini, melewati tahun ini. Jadi maknanya dari Imlek itu sebenarnya adalah seperti kalau kita contoh mungkin kalau seperti Barat,
Ya. Satu liburan paling penting itu adalah malam, kalau Barat malam Natal. Itu paling penting. Kalau kita mungkin di sini Lebaran ya. Ya. Jadi satu hari raya yang paling penting bagi Chinese itu adalah Imlek, yaitu melewati tahun baru kalender Chinese. Wow, saya senang sekali nih Pak, karena mendapat pengetahuan yang baru ya, betul. bahwa ternyata tradisi Imlek yang bahkan angpau memang harus warna merah itu Harus ada merah, maknanya, ya. Nah, berhubungan dengan hal tadi, itu adalah tradisi kumpul keluarga, mau lagi merantau di mana harus sebisa mungkin bisa kumpul dengan keluarga. Artinya Imlek ini secara garis besar sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa pentingnya bersatu ya. Betul. Pentingnya kekompakan. Betul. Pentingnya bertanggung jawab, bahkan orang tua masih bisa ilustrasinya tadi ya, memberikan. Betul. Nah, kalau kita refleksikan dengan diri kita sebagai orang Indonesia nih Pak, sebagai bangsa Indonesia, apa yang bisa dicontoh dari tradisi Imlek ini untuk kehidupan berbangsa di negara Indonesia? Dari tradisi tadi ini, yang diharapkan di Imlek ini, sehingga kita bisa juga melakukannya di kehidupan berbangsa, bertetangga, bermasyarakat, berorganisasi. Ya. Jadi seperti Mbak, terima kasih. Seperti yang tadi saya ngomong, jadi hari ini anak cucu kita mau merantau kemanapun selama 1 tahun, kita banding tulang, kita bekerja, kita berusaha dimanapun, pada Imlek ini harus kembali. Kembali apa? Kembali kepada orang tua. Ya. Berbakti kepada orang tua, berkumpul kepada orang tua, menyayangilah orang tua selama kita masih ada kesempatan. Di mana ada orang tua, di situ ada jalan untuk kita pulang ke rumah. Wow. Di mana kita tidak ada rumah lagi, di mana kita berdiri, itulah tempat kita berusaha. Yeah. Jadi Imlek itu kita harus kembali ke rumah dan jangan pernah lupa dengan siapa yang telah membesarkan kita, siapa yang telah memberikan kita pada yang sehat, kehidupan yang baik, sekolah yang benar. Akhirnya hari ini kita dapat berdiri menjadi seseorang yang kuat, yang gagah. Ya, kita harus kembali dan menyayangi orang tua kita. Jadi kalau misalnya hari ini mungkin saya contoh ya, seseorang itu dia seberapa hebatnya, seberapa kayanya, seberapa luar biasa raksasa usaha dia. Tapi kalau pada Imlek, pada Konien, dia nggak bisa luangkan 1 malam, 2 malam untuk kembali ke orang tuanya. Apa hebatnya dia? Seberapa kayanya dia? Tapi kalau dia tidak ngerti berbakti dan menyayangi orang tua, bagaimana menjadi orang yang benar? Jadi makna dari Imlek, kita bisa selalu belajar menyayangi orang tua, bisa selalu belajar ingat susah payahnya orang tua. Dan saya yakin kalau misalnya semua orang itu kita bisa sayang sama orang tua, orang yang sayang sama orang tua, orang yang ingat dengan budi dan orang tua dan selalu ingin membalas budi orang tua, itu pasti akan menjadi orang yang sukses, pasti akan menjadi orang hebat. Mudah-mudahan semua orang akan menjadi ingat dengan orang tua. Di mana ada orang tua, di situ ada tempat kita pulang ke rumah. Iya. Nah, begitu juga dengan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, betul. Pak. Kemanapun kita melanglang buana, bahasa apapun yang kita tahu, tetap kita harus berkontribusi bagi negeri ini, gitu. Oke, baik. Di biodatanya Pak Stephen nih kemarin saya baca nih, Hardliner juga perlu tahu nih ya. Pak Stephen adalah pimpinan dari Hanyuan Chinese Learning Center, ya, juga ketua Badan Koordinator Pendidikan Bahasa Mandarin untuk Lampung. Kemudian beliau juga seorang wakil ketua Perhimpunan Penulis Tionghoa Indonesia cabang Lampung. Dan ini yang paling menarik nih, saya mau tanya. Beliau adalah seorang pelaksana sukarelawan konsulat Jenderal Tiongkok di Sumatera, khusus di Provinsi Lampung. Nah, Pak Stephen boleh nggak sih kasih tahu ke Hardliner semua, Hanyuan Chinese Learning itu hanya LPK atau seperti apa dia? Kami lembaga kursus pendidikan, Oke, ya. Benar ya.
kami berdiri tahun 2003 bulan Mei. Sampai detik ini siswa kami lebih kurang 4.000. Wow. Kalau sebelumnya kita sempat mencapai 6.000. Jadi selain di lembaga kursus, kita masuk ke sekolah-sekolah. Karena kebetulan kami juga Badan Koordinator Pendidikan Bahasa Mandarin untuk Provinsi Lampung, dan kami dapat tugas dari pemerintah Tiongkok untuk terus mengembangkan bahasa Mandarin. Jadi selain di kursus, kita masuk ke sekolah-sekolah. Sampai saat ini sekolah yang kami bina itu lebih kurang ada 10. Oke. Ada 10. Kalau dari kacamata Pak Stefan, bagaimana perkembangan bahasa Mandarin di Bandar Lampung? Provinsi Lampung deh. Ya. Provinsi Lampung deh Provinsi ya. Lampung Oke. deh. Saya suka bertanya ini. Oke. Mbak Ute, makasih banyak. Jadi Mbak Ute kan mungkin masih sangat muda ya. Paling 24. Iya. 35, Pak. Bohong. Bohong. Bukan, 35 serius. Iya. Waktu. Jadi saya rasa waktu saya sekolah, ketika saya sekolah itu, kalau orang yang menguasai bahasa Inggris itu hebat. Nah, benar. Zaman saya sekolah. Iya, betul. Tapi sekarang anak-anak sekolah kalau bisa bahasa Inggris itu, menurut saya Biasa aja. biasa saja. Betul. Jadi tanggung jawab kita, bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia yang harus kita kuasai. Betul. Setelah itu, kewajiban kita satu lagi saat ini untuk kita bisa bersaing secara internasional adalah bahasa Inggris. Tapi saat ini kita memiliki bahasa Indonesia itu kewajiban. Betul. Memiliki bahasa Indonesia itu sepertinya ya sudah hal biasa. Betul. Jadi hari ini Pak Ute, mohon maaf, Pak Ute hari ini jago bahasa Inggris, mungkin ya oke lah. Ya. Tapi terlalu lihai mungkin masih banyak teman-teman yang bisa juga. Betul. Tapi kalau hari ini selain Indonesia, Inggris, mohon maaf, kalau bisa kita kuasai bahasa Mandarin, itu benar-benar nilai plus. Kenapa begitu? Karena kita tahu kenapa Pak Ute, kita dulu kenapa belajar bahasa Inggris? Tujuannya pasti ingin bersaing dengan negara lain, bisa keluar negeri, karena abad 18, 19 dunia ini dikuasai orang yang pakai bahasa Inggris. Hari ini orang penguasa dunia adalah orang pakai bahasa Inggris. Saya mau masuk ke pasar dia, saya mau bergaul dengan dia, saya mau berhubungan dengan dia, saya harus belajar bahasa dia. Betul. Hari ini kita tahu negara Tiongkok itu sedang berkembang dan telah menjadi sebuah pasar yang super raksasa. Ya. Bagaimana kita akan masuk ke pasar itu kalau kita tidak bisa bahasanya? Di samping itu, kebetulan sejarah Tiongkok 5.000 tahun. Jadi banyak sekali cerita sejarah yang bisa kita pelajari kalau kita bisa menguasai bahasa Mandarin. Dan kita lihat yang namanya international school harus 3 bahasa, ya Chinese, Inggris, Indonesia dengan Chinese. Jadi bagaimana kita mau masuk ke dunia, ada kesempatan bisa berbisnis dengan orang yang hebat saat ini secara internasional. Ya sepertinya bahasa Mandarin makin hari makin dibutuhkan. Dan kita bisa lihat Pak Ute, hari ini kalau Pak Ute buka suatu perusahaan, buka lowongan, ya bisa Inggris itu sudah standar. Iya, sebenarnya. Bisa Mandarin itu pasti nilai plus. Betul. Dan di mana-mana pasti akan jadi unggul. Saya banyak siswa, saya nggak enak lah saya sebut ya. Tapi mereka banyak sekali kesempatan karena mereka punya nilai plus bahasa Mandarin itu. Jadi mudah-mudahan ya bahasa Mandarin itu akan semakin diterima oleh masyarakat luas. Ya kita akan selalu berusaha untuk terus mengembangkan bahasa tersebut sehingga anak-anak kita untuk masa depannya punya nilai plus dan punya modal yang lebih kuat. Ya, ada skill lain ya Pak yang mereka ketahui. Nah sebagai Ketua Badan Koordinator Pendidikan Bahasa Mandarin Lampung, apa yang menjadi kesulitan sebenarnya Pak? Pertanyaannya cocok ini. Jadi gini Mbak Ute, belum lama bulan Juli yang lalu kita melakukan lomba pidato bahasa Mandarin se-Provinsi Lampung. Kami mengundang 40 sekolah,
akhirnya berhasil dapat 322 peserta. Oke. Ya, kita bikin beberapa kategori dari SD, SMP sampai SMA. SD bikin 2, SD 1 sampai 3, 4 sampai 6. 2 kategori, Ya. terus SMP sendiri, SMA kamu dengan umum. Dalam lomba tersebut kita dapat dukungan masyarakat luas yang luar biasa. Oke, kita dapat respon dari masing-masing sekolah, dari anak-anak yang luar biasa. Kebetulan tahun ini kan lomba pidato bahasa Mandarin tidak hanya di Lampung. Kita lihat kota-kota besar di Jakarta, di Medan, peserta tidak sebanyak itu loh. Kita sampai 322. Oke, tapi dalam lomba tersebut kita bisa lihat satu kesulitan, satu hal, bagaimana kita sangat keterbatasan pengajar. Nah, ini saya mau tanya memang. Sangat keterbatasan. Karena seperti hari ini yang bergabung di tim kami, semua pengajar adalah siswa kita sendiri. Tapi saya cerita, saya fair ya, saya hari ini saya cerita, ketemu saya senang sekali. Anak-anak kita itu kita didik, mereka itu bisa mengajar sesuai dengan level. Artinya kan kalau level terlalu mahir, nggak mungkin ngajar yang terlalu dasar. Yeah. Jadi sesuai dengan level lah. Yang level menengah ngajar yang dasar, level tinggi mengajar yang menengah. Tapi di situ anak-anak nanti begitu mereka sudah waktunya untuk pendidikan keluar, Yeah. begitu mereka pulang dari Tiongkok, Yeah. apakah mereka masih mau menjadi seorang pengajar? Itu tanda tanya. Karena mereka itu kalau jadi penerjemah, masuk ke perusahaan ekspor impor, Ya, tentu. bisa dengan penghasilan yang Ya, besar ya. daripada menjadi seorang Pengajar. guru. Itu yang masalah yang paling Iya, dihadapi betul. gitu. Ini adalah masalah yang Leonie, pakaian ini cukup besar juga ya Pak ya. Ya, Karena sebenarnya mereka ada alumnusnya dari tempat kursus tersebut, diharapkan untuk mengajar, tapi tentu karena nilai plus bisa berbahasa Mandarin tersebut, dan juga saat ini dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar, ya tentu mereka begitu hebat, senior, udah mahir. Antara pengajar atau kerja di perusahaan ekspor impor, ya sini tentu gaji pasti lebih besar. nah Itulah yang selalu kita mendidik anak, begitu jadi hebat, Betul. akhirnya diambil perusahaan ekspor iya. impor. Lalu untuk menangani hal tersebut bagaimana Pak? Karena pada saat kita mendengar ini kan, wah ada ibu-ibu nih yang lagi nonton, wah anak saya memang harus punya skill bahasa Mandarin nih, nanti mau saya kursusin. Semakin banyaknya keinginan masyarakat Lampung, anak-anaknya untuk dikursuskan bahasa Mandarin, tetapi dengan tenaga pengajar yang sedikit. Tentu udah di dalam bayang-bayang ya Pak, harus diapain nih supaya tenaga pengajarnya tetap punya skill, tetap yang terbaik, tetapi tetap juga ada di situ gitu. Bapak gini, kan sekarang kita didik. Nanti anak udah mencapai level TOEFL Mandarin, level tertentu, mereka akan pendidikan keluar. Saat mereka belum pendidikan keluar, mereka ngajar oke lah. Ya karena memang masih anak lokal. Begitu udah dapat S1, S2 dari Tiongkok, kembali ke sini dengan tawaran gaji perusahaan Tiongkok yang jauh lebih tinggi daripada seorang pengajar. Akhirnya mereka milih yang mana? Mereka tetap bertahan sebagai pengajar, kasihan mereka. Kita juga nggak tega. Iya. Mereka masuk ke perusahaan Tiongkok, kita susah payah mendidik dari kecil sampai mereka hebat, akhirnya mereka milih. Maka di sini kita perlu satu pengertian yang memang usaha kita, PR kita besar ya. Betul. Kita harus mengajak para sekolah itu satu pengertian. Hargailah seorang guru. Memberikanlah sesuatu yang sesuai Ya. kepada pengajar yang banting tulang, yang memberikan pendidikan baik untuk seumur hidup anak kita. Seperti itu. Ini PR kita yang ya harus kita bagaimana berusaha. Betul. Saya setuju sekali, ini adalah PR bersama dan berharap juga dimengerti oleh pihak-pihak terkait mengenai kelanjutan daripada tenaga pengajar khususnya guru Mandarin ini. Nah, saya tertarik nih Pak, mau bertanya, apa sih yang Bapak kerjakan sebagai pelaksana sukarelawan Konsulat Jenderal Tiongkok di Sumatera khususnya Provinsi Lampung? Oke. Jadi kebetulan kita sebagai pelaksana sukarelawan, jadi
kalau ada kebijakan Ya. termasuk pembuatan visa dan sebagainya, atau di Lampung di mana ada orang Tiongkok yang perlu bantuan, perlu pertolongan, atau sedang mengalami kesulitan. Ya. Ketika mereka lapor ke kedutaan, lapor ke konsulat jenderal, pasti kita yang diberikan ini tugas, Mandat untuk ya membantu, untuk ya. membantu, Oke. atau kunjungan. Jadi konsulat jenderal Tiongkok di Pulau Sumatera itu kantornya di Medan. Oke. Oke, jadi setiap kita sebut konjen, konsulat jenderal Tiongkok di Medan, sebut konjen, tapi alias duta besar Oke. Tiongkok di Sumatera. Setiap konjen yang baru selalu masuk ke Lampung. Jadi kami dapat tugas, misalnya konjen ke sini 2 hari, 3 hari. Jadi dalam 2 hari ini jadwal seperti apa? Ketemu Pemprov, ketemu Pemkot, ketemu dengan bagian-bagian yang terkait, kita yang urusin semua, dan apapun kebijakan yang ada, ya kita yang menjalankan di Lampung gitu. Wow, luar biasa ya Pak ya. Baik, dan Hardliner, tadi sekilas kita sudah mendengarkan sharing daripada Pak Stephen Chen. Nah Hardliner, pada talkshow yang berikutnya saya akan bertanya, tradisi apa sih yang paling Pak Stephen Chen ingat pada saat beliau merayakan Imlek dari kecil bahkan sampai sekarang, dan yang juga bisa Hardliner ingat kembali masa-masa indah pada saat masih kecil, sehingga bisa membuat Hardliner punya keinginan ayo pulang kampung dan bertemu dengan orang tua di hari Imlek ini. Berikut lagu dari yang akan saya putarkan untuk Anda, dan saya masih menanti untuk Anda yang mau komen di live chat kami, silahkan, atau Anda bisa WhatsApp kami di 0819 269 1000. Stay tune.
masih sebentar lagi. Pastikan kamu memilih calon pemimpin yang tepat ya. Kenali sosoknya dan pahami programnya. Ayo, jadi pemilih yang cerdas, karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Pemilih cerdas, pemilih sehat, bangsa hebat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Dinas Kominfotik Provinsi Lampung. Hai, Anda kesepian? Merasa tidak ada orang yang peduli masalah Anda? Tahukah Anda bahwa ada pribadi yang selalu menemani Anda, tidak pernah meninggalkan Anda, dan peduli terhadap masalah Anda? Mau kenal dengan pribadi itu? Ikut saya yuk mengunjungi www.curhatseru.com. Sekali lagi, www.curhatseru.com. Anda ingin menjadi orang yang sukses, tetapi bingung bagaimana caranya, ataupun Anda juga tidak tahu bagaimana memulainya. Ternyata, menjadi orang sukses itu adalah bagaimana kita bisa mengetahui pola-polanya. Sukses itu mempunyai sebuah pola. Pola yang sudah dilakukan seseorang yang sudah sukses, ataupun pola yang memang akan menjadikan orang itu sukses. Jadi, bagaimana caranya kita mengamati pola tersebut? Anda bisa memulai melihat orang-orang yang menurut Anda sukses. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bicarakan, sehingga Anda bisa mengikuti pola-pola atau jejak mereka. Jadi, kapan Anda ingin menjadi seorang yang sukses? Saya, Roni Francis. Words of Wisdom ini dipersembahkan oleh Indonesian Professional Speakers Association bekerja sama dengan Heartline FM. More value, more than radio. Kalau lagi naik transportasi umum massal seperti bis, kereta, atau MRT, kamu lebih suka dengar radio atau main sosmed? Saya lebih suka mendengar radio karena radio itu media sekunder, jadi tidak menyita banyak perhatian dan fokus seperti sosial media. Jadi saya nggak perlu takut banget halte, dan kalau ada lansia atau ibu hamil saya bisa segera tahu. Radio stays relevant. Heartline FM. Dari kawasan Tanjung Raya Perumahai 91,7 Heartline FM, your family station. Masih bersama saya Marita Ute dan juga masih bersama Bapak Stephen Cheng dari PSMTI Lampung dengan tema hari ini nasionalisme lewat tradisi Imlek. Nah, Heartliner, sebelum kita lanjut kepada pertanyaan yang berikutnya, seperti apa sih Pak Stephen Cheng waktu melakukan tradisi Imlek yang beliau ingat ya. Tapi sebelumnya kami mau menyapa dulu untuk Anda Heartliner yang sudah masuk dan sudah menuliskan kata-kata di live chat kami. Kami langsung saja membaca dari Amar Chow ya Pak ya. Takut salah baca nih Heartliner sama legendnya berhadapan di hadapannya Ute. Apa nih Pak bahasanya nih? Dia ngomong apa nih? Pakai bahasa Mandarin soalnya. Dia ketik pakai bahasa Mandarin. Saya bacain ya. Boleh Pak. Nggak boleh. enak nih. Ya, terima kasih Pak udah bantu baca. Ya, Amar tulisnya Cheng Lao Shi Hao Bang Oh. Oke, artinya apa Ya, Pak? ya nggak enak lah. Ya maksudnya terima kasih lah. Maksudnya sudah ada acara yang bagus ini. Wah. Ya pagi-pagi ini pengalaman ya. Iya, terima kasih Ya. Ko Amar ya. Dan ada pertanyaan lagi nih Pak dari Ibu Elisa Nathanael. Katanya, selamat siang Pak Stephen, bisa jelaskan nggak Pak asal-usul kue tutun yang selalu ada di Imlek? Terima kasih Heartline sudah mau menyiarkan tentang Imlek, sangat memberkati. Oke, boleh dikasih tahu nggak nih sih Pak, kue tutun itu apa? Kalau kue tutun di Indonesia, mungkin saya tidak terlalu kuasai ya. Oke, benar, iya, iya. Tapi yang di kue tutun ini biasa di tradisi sana Ya. disebut nian gao. Nian gao. Nian itu tahun.
Konian, Imlek. Kau itu kue, Ya. Nian kau. Jadi ini asal usulnya bisa ditelusuri ribuan tahun yang lalu ketika Wuyue, dua negara perang. Terus adalah cerita sejarahnya, mungkin itu kepanjangan saya tidak cerita. Tapi intinya pada Imlek itu, Konian itu, kita harus makan niengkau. Kalau Konian itu makan niengkau, artinya kita sudah melewati tahun, kita sudah kumpul dengan keluarga, dan mudah-mudahan dengan makan niengkau ini akan memberikan rezeki, kebahagiaan yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Nah, ini dia makna dan inti yang sebenarnya ya Bu Elisa ya. Dan berikut dari Bapak Budi Lampeng, katanya Pak Steve, kalau saya mau kursus Mandarin, di mana ya? Ada kontak personnya nggak yang bisa dihubungi? Oke. Silakan Pak, kasih tahu nih Pak Steve di alamatnya atau cara gampangnya untuk menuju Hanyuan Chinese Learning nih. Atau yang paling sebenarnya kita Google aja atau YouTube Hanyuan Chinese Learning Center. Tapi kalau sulit tulis saja Hanyuan Mandarin. Pasti langsung ya. Akan keluar gitu. Hanyuan Mandarin Lampung, Hanyuan Mandarin keluar. Jadi HANYUAN Hanyuan Mandarin akan keluar. Ada alamatnya, ada nomor teleponnya. Silakan hubungi kami akan memberikan pelajaran bahasa Mandarin yang paling baik untuk Anda. Setiap hari apa sih Pak lesnya? Kita itu Senin sebenarnya sampai Minggu. Tapi Sabtu Minggu itu kelas khusus. Kalau kelas umum itu pasangannya Senin Kamis, Selasa Jumat atau Rabu Sabtu. Kalau pagi kita fokus di sekolah-sekolahan. Lalu untuk les itu dari jam 1 udah mulai, jam 1 sampai jam 2, jam 3 sampai jam 4, jam 5 sampai jam 6, jam 7 sampai jam 8 malam. Wow. Setiap hari ada. Kelas khusus itu sendiri gimana? Kedatangannya, Kelas khusus sendiri itu gimana tuh? Kelas itu kita terbagi dewasa dengan anak-anak. Kita pakai materi internasional. Dewasa disebut HSK. Di atas 12 tahun kita sarankan masuk HSK. Lalu TK SD kita masuk ke YCT. Itu tujuannya untuk kejar ujian internasional. Akan dapat sertifikat di TOEFL Chinese dan menguasai percakapan. Karena kita belajar bahasa itu yang terpenting adalah komunikasi. Jadi bagaimana kita dengan cepat, dengan mudah, dengan menyenangkan menguasai komunikasi. Bisa itu target kita utama. Di samping itu kita harus mengubah TOEFL Chinese yang disebut HSK atau YCT. Jadi kemanapun kita pergi, orang bukan ngobrol sama kita saja, orang ingin tahu kamu bisa bahasa Mandarin, mana sertifikat dunia, sertifikat internasional, yaitu HSK, terendah level 1, tertinggi level 6. Begitu juga YCT, terendah level 1, tertinggi level 6. Ya, nah apakah Hanyuan Chinese Learning ini baru saja atau baru ada di Bandar Lampung aja atau ada di daerah lain nggak Pak? Jadi gini Pak Ute, kita berdiri sejak tahun 2003. Kalau saya pribadi, tahun 2000 mulai turun di dunia pendidikan bahasa Mandarin, mulai ngajar, mendirikan lembaga tahun 2003. Jadi dulu memang kita kesulitan. Kesulitan itu ketika luar kota, di luar Bandar Lampung mengundang kita keterbatasannya. Tapi dengan COVID ini memang kita cukup terpukul. Tapi dengan COVID ini kita belajar, ternyata kita belajar tidak harus offline. Tidak harus tatap muka. Kan kita bisa dengan Zoom. Jadi saat ini siswa kita ada yang di Bandar Lampung, ada yang di luar Lampung, ada yang di Medan, ada di Semarang, ada yang di Tiongkok, ada di Tiongkok saat ini, ada di Singapura, ada di Malaysia. Karena dengan Zoom ini kan kita bisa leluasa. Tapi Pak Ute pasti tanya ke saya, apa nih? Coach Steven, katanya online tidak maksimal. Saya mau katakan, mohon maaf ya, online di Hanyuan pasti bagus. Ini Kenapa? yang paling Ada sebab. Karena karena kita wajibkan siswa harus buka kamera. Siswa merasakan pengajar merasakan saling merasakan. Jadi dengan saling merasakan dan pertanyaan kita gilir. Jadi sehingga setiap siswa itu dia setiap saat itu harus semangat dan ikutin. Karena begitu kalau dia nggak bisa matiin cam ya, matiin cam kan kita pokoknya
dengan kita campnya dinyalakan dan setiap peserta dapat kesempatan berbicara. Kelas online kita sangat bagus. Yes. Silakan dicoba. Silakan ya Pak Budi Lomteng, dan ini sudah ada nomor yang tertera di layar. Pak Budi bisa menghubungi, mungkin punya anak, ponakan, atau Bapak Budi sendiri yang mau kursus bahasa Mandarin di Hanyuan Chinese Learning. Oke. Dan berikut dari Cit katanya cuman memberikan 2 jempol. Oke, thank you untuk Anda Cit. Nah, sekarang saya ke pertanyaan yang tadi nih. Pak Stephen, momen Imlek yang terindah yang Bapak selalu ingat dan menjadi sesuatu yang sangat membuat Bapak pengen kapan Imlek ya? Oh, Imlek udah bentar lagi gitu. Apa sih Pak yang Bapak ingat? Waktu kecil kita harapkan Imlek karena kita harapkan rezeki yang diberikan oleh orang tua. Mungkin angpau, mungkin makanan enak, mungkin baju baru. Begitu kita dewasa, mana Imlek bagi kita itu, kita adalah kesempatan menyayangi orang tua, berbakti kepada orang tua. Kita yang memberikan angpau kepada orang tua. Apa yang bisa kita lakukan menyenangkan orang tua, untuk orang tua melewati Imlek dengan senang, dengan gembira, dengan harapan yang lebih besar. Tahun Imlek ini adalah tahun pertama kali saya tidak ada orang tua lagi. Jadi saya akan mohon maaf ya ini para penonton, saya ini nggak bisa cukur karena belum 100 hari wafatnya papa saya. Jadi tahun ini saya akan mulai belajar bagaimana saya menggantikan posisi papa saya, ya, menjadi seorang papa yang baik, memberikan anak-anak saya kehidupan yang benar, pendidikan yang baik, ya, sehingga anak saya juga akan ingat usaha papanya terhadap kakeknya. Ya, nanti anak saya juga menjadi seorang papa yang baik, menjadi seorang anak yang berbakti, sayang sama orang tua. Ya, seperti itu ya. Jadi tradisi yang dari kecil dan ke dewasa itu sebenarnya maknanya sama, yaitu rasa hormat kepada orang tua. Nah, kalau dari PSMTI sendiri nih Pak, PSMTI dengan Imlek yang jatuh juga dengan momen pemilu seperti ini, apa yang PSMTI lakukan untuk mendekati momen Imlek ini dan yang akan terus dilakukan? Jadi Baute gini, kalau PSMTI Lampung sebelum-sebelumnya selalu ada perayaan Imlek, selalu. Tapi kita ingat 3 tahun COVID membuat semua orang terpukul. Betul. Ya. Jadi menurut kami PSMTI saat ini sudah tahun lalu ya kita sudah tidak ada perayaan. Jadi janganlah merayakan. Memang sih Imlek itu adalah satu momen untuk merayakan. Tapi kita ingat masih banyak sekali masyarakat yang kondisi kurang baik. Ya, maka daripada kita merayakan pada Imlek, lebih baik kita berbuat bakti sosial. Jadi seperti tahun lalu kita 10 hari menjelang Imlek, kita setiap hari berbagi kasih 10 hari sebelum non-stop sampai malam Imlek kita masih bagi. Terus ini tahun ini kita juga ingin bagi, tapi karena menjelang pemilu kita takut ada salah paham. Betul. Jadi kita tetap akan melakukan bakti sosial setelah pemilu selesai. Nah, gitu. ini hardliner mungkin biasanya ada dari PSMTI, tapi ini enggak, ternyata ini alasannya ya. Ya, kita jangan membuat salah paham lah. Jadi, tapi begitu nanti ini selesai, kita akan tetap menjalankan. Nanti saya akan bagi Baute kalender kita. Kalender kita itu bisa lihatlah kegiatan bakti sosial kita selama 1 tahun itu bisa ratusan kali. Itulah karena kami PSMTI adalah paguyuban sosial, tapi kegiatan baksos yang kita lakukan tidak hanya terhadap Tionghoa, tapi semua kalangan, semua, tidak peduli apapun sukunya, tidak peduli apapun agamanya. Yang penting orang Lampung yang kondisinya sedang kesulitan, mudah-mudahan kita bisa memberikan bantuan. Dan kita selalu mencari, kalau mohon maaf, kalau sembako kan nolong sesaat. Tapi kita lebih besar harapan kalau memang ketemu ekonomi sulit, tapi anak tersebut rajin, berusaha dalam pelajaran,
dan sayang sama orang tua. Kita paling cocok ketemu begitu. Kalau ketemu begitu, mudah-mudahan kita bisa memberikan fasilitas, pelajaran, bahkan beasiswa. Ya, jadi sembako mungkin sesaat, tapi menurut kami pendidikan itu yang mudah-mudahan kalau kita bisa didik satu anak benar, nanti seumur hidup dia akan buat kebaikan kepada masyarakat luas. Wow, luar biasa. Pak, kenapa PSMTI sangat fokus dengan pendidikan terhadap anak tadi, yang itu lebih concernnya sembako itu ya udah 1-2 hari selesai habis. Tetapi kenapa PSMTI bahkan kalau anak itu mempunyai kriteria-kriteria tadi, oke, kita bisa tanggung jawab dengan yang ini. Kenapa pendidikan itu begitu penting diperhatikan? Baute pertanyaannya cukup ini ya, tapi kita bayangkan aja kalau misalnya pendidikan kita bisa merata, pendidikan kita bisa semakin baik, kita dapat bayangkan masa depan bangsa ini akan seperti apa. Tapi kalau pendidikan untuk anak-anak aja selalu kekurangan, keterbatasan, bagaimana kita bayangkan masa depan kita? Jadi pendidikan itu sudah menjadi sesuatu yang paling penting, dan menurut kami sayanglah sama orang tua, berbaktilah kepada bangsa dan negara. Dengan pendidikan terus ditingkatkan, ya mudah-mudahan negara kita ini akan semakin hari semakin baiklah. Bagaimana kalau anak-anak tidak berpendidikan? Ya. Seperti itu. Ya, PSMTI sudah ada berapa anak nih Pak yang masuk ke kriteria tadi dan bertanggung jawab terhadap pendidikan anak tersebut? Pernah menemukan nggak di satu keluarga nggak mampu, kemudian akhirnya tapi anak ini pintar, dalam akademis juga dia baik. Apakah ada yang dari warga Lampung ini dibeasiswai? Banyak ya. Wow. Saat ini bahkan kita beasiswanya udah ke Tiongkok. Wow. Jadi saat ini kita ada 7, 8 orang yang sedang ikut pendidikan di Tiongkok, S1 dan S2. Kita cover itu uang kuliah 100%, uang asrama 100%, uang saku bulanan, yang ada yang 5 juta, ada yang 3 juta, sesuai dengan kondisi. Tapi uang ini bukan kami yang berikan, tapi kami memohon dengan pemerintah Tiongkok. Jadi pemerintah Tiongkok pertimbangkan dengan permohonan kita, melihat anak tersebut prestasi tidak, terus punya potensial tidak, dan yang paling penting yang setiap kali yang saya rekomendasi harus giat belajar dan sayang sama orang tua. Kalau anak tersebut tidak giat belajar atau giat belajar tidak sayang sama orang tua, menurut saya itu nggak percuma. Sepintar apapun kalau nggak sayang sama orang tua, sepintar apapun tidak ada gunanya. Tapi kalau dia sayang sama orang tua, walaupun dia tidak pintar, saya yakin dia akan menjadi orang yang benar. Ya. Seperti itu. Jadi pendidikan kita terus kita tingkatkan, ya mudah-mudahan usaha kita akan bermanfaat lah. Dan yang saya senang sekali Pak, bahwa PSMT ini tidak melihat agamanya apa, dan juga dia status sosialnya seperti apa ya, tetapi ciri-ciri yang tadi itu yang diperhatikan tadi. Baute bisa lihat pengajar kita, pengajar tim saya orang Chinese mungkin hanya 3 orang, tapi kebanyakan yang tidak Chinese gitu. Wow, justru kebanyakan tidak Chinese. Ya, yang tidak Chinese, ngajar Chinese apa salah? Hari ini dia mampu, dia lihai, benar. Dia pintar, ya kan, apa salah? Betul. Wah, luar biasa. Inilah keindahan nasionalisme yang ada di Indonesia dan khususnya Kota Bandar Lampung. Dan kita langsung saja menyapa untuk yang sudah komen di live chat YouTube kami. Ada Teddy is back. Apa harapan Ko Seven di tahun 2024 ini? Kamsyah Ko. Aduh, saya kalau salah baca maaf ya. Apa harapannya Pak Seven? Pak Teddy ya? Iya, Pak Teddy is back. Pak Teddy, makasih Pak Teddy atas pertanyaannya. Harapannya Indonesia semakin aman sentosa, semakin maju. Amin. Ya, semakin rakyatnya semakin bahagia. Ya, dan tentu saja Provinsi Lampung semakin berkembang. Ya, bahasa Mandarin akan semakin dikenal masyarakat luas, semakin banyak orang belajar. Dan mudah-mudahan semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh PSMT Lampung akan bermanfaat untuk Provinsi Lampung. Amin. Terima kasih. Dan terima kasih untuk Anda hardliner yang sudah bertanya, sudah sharing di live chat kami. Terima kasih, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Stephen Cheng yang sudah hadir. Terima kasih Baute. Ya, dan kita mendapatkan banyak sekali informasi. Hardliner,
nasionalisme lewat tradisi Imlek. Dimanapun kita berada, kembali pulang ke kampung halaman, bertemu dengan keluarga, menghormati orang tua adalah juga bentuk ilustrasi yang penting kita lakukan sebagai warga negara Indonesia. Menghormati negara kita, menghormati masyarakat, dan menghormati orang-orang yang berbeda kepercayaan dengan kita. Dan Heartliner hari ini di Heartline Lampung sudah bersama juga dengan pimpinan Hanyuan Chinese Learning Center. Untuk Anda yang ingin mengetahui belajar bahasa Mandarin, mempunyai skill lebih baik lagi untuk Mandarin, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Terima kasih sekali lagi Pak Stephen Cheng sudah hadir. Satu yang pertanyaan saya yang terakhir sebelum kita akhiri talk show hari ini. Kenapa saya gendut gitu ya? Sampaikan ucapan, boleh Bapak sampaikan ucapan selamat Imlek, harapan untuk seluruh Heartliner yang mendengarkan kita lewat aplikasi Jalur Hati, YouTube. Secara bahasa Chinese? Oh, jangan Pak. Nanti kami nggak ada yang menerjemahkan. Boleh. Pak, ya setelah bahasa Chinese boleh diartikan dengan bahasa Indonesia. OK， silakan Pak Stephen. 祝福在场的各位，新的一年日新月异，天天进步。每天都很开心，每天晚上都能够做到美梦。Semoga kita semua di tahun baru ini akan semakin hari semakin maju, semakin hari semakin berkembang. Setiap hari dapat kesenangan, kegembiraan, dan setiap malam selalu mimpi indah. Wow, keren sekali. Terima kasih Pak Stephen Cheng. Dan Heartliner, Mareta Ute dan Jo Tambunan harus pamit undur diri dari talk show hari ini, Nasionalisme lewat Tradisi Imlek. Stephen Cheng, Sekretaris PSMTI Lampung, Heartline FM 91.7. Keep on growing and never give up. See ya. 谢谢。